Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali pengajian kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita memperbaiki niat. Mari kita memeriksa kondisi batin kita. Apakah kita sudah luhur mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apapun yang kita lakukan, tanpa keterlibatan Allah dalam setiap perbuatan, maka sesungguhnya kita bukan manusia sejati. Apapun yang kita lakukan, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon perlindungan terhadapnya. Yakinkan pada diri kita bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan yang kita fikirkan adalah hanya Engkau ya Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau niat kita bagus, pasti hati kita tentram. Kalau niat kita bagus, insya Allah kita tidak pernah menderita. Kalau niat kita bagus, insya Allah kita tidak pernah merasa kesulitan hidup. Kalau niat kita betul-betul sejati, dalam arti selalu melibatkan Allah, setiap turun naik napas kita, setiap denyut jantung kita, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingi kita tanpa harus berdoa. Dan jantung itu sudah doa buat kita. Turun naik napas kita pun juga sudah bunyi doa, itu semuanya. Karena itu jangan pernah setiap tarikan napas kita itu terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah, agar materi-materi yang kita pelajari ini semoga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Tidak pernah kita lupa lagi dengannya. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, perbaiki suasana batin kita semua. Suasana batin ini lebih penting kita pelihara sesungguhnya ketimbang kesehatan fisik kita. Sekalipun fisik sakit, tapi kalau batin kita itu sehat, maka fisik yang sakit itu pun tidak terasa sakit. Kalau suasana batin kita
selalu rindu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gampang merindukan orang tua kita yang sudah almarhum, gampang mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gampang membayangkan imam masjid Mekah, gampang membayangkan wajah imam masjid Madinah, gampang membayangkan wajah-wajah yang pernah sangat berkesan di dalam dada kita, dalam benak kita. Gampang kita mengenang wajah guru-guru kita waktu kecil. Gampang kita mengenang wajah anak-anak kita yang luhur, yang lugu, yang sangat mencintai kita itu. Gampang kita mengingat sahabat-sahabat spiritual kita. Jika suasana batin kita rusak, sulit merindukan Rasulullah. Saya ulangi, jika suasana batin kita tidak sehat, sulit kita mengingat wajah orang tua kita, wajah anak-anak kita, wajah leluhur kita. Sulit kita membayangkan bagaimana merdunya suara-suara imam Masjid Haram, bagaimana merdunya bacaan-bacaan ayat suci Quran. Jika suasana batin kita itu sehat, yang tidak merdu akan menjadi merdu. Ya. Yang tidak sempurna menjadi dapat dimaklumi, sehingga keinginan untuk marah sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, jika suasana batin kita rusak, bawaannya selalu jengkel, bawaannya selalu ingin marah, bawaannya selalu kecewa, bawaannya semua orang tidak ada yang mengerti perasaannya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, merawat suasana batin ini tidak gampang. Merawat suasana batin itu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya bisa kita memohon, ya Allah, kami lebih memprioritaskan memperoleh suasana batin yang sehat ketimbang fisik yang sehat. Ya. Doa yang selalu kita panjatkan, ya Allah, berikanlah kami pada kesehatan. Sesungguhnya kesehatan yang selalu kita minta itu adalah hanya kesehatan lahiriah, kesehatan fisik semata. Jujur Bapak Ibu, sekarang kita nilai permohonan kita kepada Allah selama ini memohon kesehatan. Apa maksudnya kesehatan di situ? Apakah kesehatan fisik atau kesehatan rohani? Belakangan baru kita ingat kesehatan rohani setelah kita menyebutkan sekarang ini. Selama ini jujur yang kita doakan kesehatan. Kesehatan rohani itu sunnat nomor kesekian. Yang selama ini kita minta itu adalah kesehatan lahiriah semata. Ubah. Nomor satukanlah memohon kesehatan rohani Bapak Ibu. Kalau kesehatan rohani itu tercapai, beransur-ansur dengan sendirinya akan sehat lahiriah itu. Tapi kesehatan lahiriah belum tentu dengan sendirinya akan menyehatkan kesehatan rohani kita. Malah bisa lebih terbalik. Ketika ia sakit,
rohaninya sehat, tapi ketika sehat lahiriahnya, yang sakit malah rohaninya. Tentu yang kita sangat harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat rohani, sehat dan jasmani kita. Pintu masuk untuk menyehatkan rohani kita ialah niat menjalani kehidupan ini harus clear, harus benar. Iya. Bagaimana caranya berniat yang baik dan benar? Bukan, sekali lagi bukan, diucapkan dengan lidah. Niat itu bukan pekerjaan mulut, Bapak Ibu. Niat itu sesungguhnya yang paling sejati ialah perbuatan batin, tanpa harus dilafatkan dalam bentuk kata-kata. Ya, ibarat papan tulis whiteboard yang penuh dengan tulisan hitam, kita hapus sehingga terlihat putih whiteboard itu. Itu sudah niat menghapus memori yang negatif di dalam benak kita, sehingga yang tampak di situ adalah putih seperti salju, seperti mukena, putih semuanya. Mekanisme niat sudah berjalan di situ. Kalau segalanya sudah putih, berarti niat kita itu sudah berfungsi di situ. Kacamata kita sudah putih, tidak lagi riben, tidak lagi berwarna, maka semua akan terlihat jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk mengkondisikan selalu batin kita agar selalu normal, sehat, putih. Jarang sekali orang yang sadar kalau hatinya sedang sakit. Semua orang mengklaim aku yang sehat, dianya yang tidak sehat. Orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya sendiri, itu satu bukti bahwa kita itu tidak mau sadar bahwa batin kita itu sakit. Selama kita tidak mau mengakui kesalahan sendiri, maka selama itu pun juga kita sakit di dalam batin. Kalau sudah berani mengatakan memang aku terlalu berlebihan, memang aku terlalu subjektif, memang inilah kekurangan saya, memang akhir-akhir ini saya emosional, memang ya itulah saya. Jadi sudah mulai muncul pengakuan terhadap kelemahan diri sendiri. Itu pertanda kita sedang mengobati diri sendiri. Orang yang tidak mau mengakui kelemahannya sama sekali, selalu orang lain salah. Walaupun nyata-nyata dirinya sendiri juga salah dan dia akui dirinya salah, masih ingin membela diri, masih ingin mencari alasan pembelaan. Ini bukan mengobati hati, tapi menjermuskan hatinya akan semakin sakit. Shock terapi untuk mengobati hati yang sedang sakit ialah berani mengakui bahwa diri kita itu yang salah. Berani mengakui bahwa teman kita itu yang benar. Berani mengakui memang suami saya yang benar, aku yang salah. Atau sebaliknya, istri saya yang benar, aku yang egois.
keberanian untuk memaafkan diri sendiri, keberanian untuk mengakui kesalahan sendiri, itu terapi obat hati yang paling mujarab, Bapak Ibu. Orang tidak mati kalau mengakui kesalahannya. Tidak sumbing mulut ini kalau memohon maaf kepada orang lain. Tapi kenapa begitu sulit untuk kita meminta maaf? Ya. Sama sulitnya untuk memaafkan orang lain. Jadi ciri-ciri hati yang sakit, sulit sekali meminta maaf. Dan yang kedua, sulit sekali memberi maaf. Mulut memang meminta maaf, tapi hatinya masih belum bisa melupakan. Itu belum. Dia memang bisa memaafkan melalui ucapan, tetapi belum bisa melalui ketulusan hati memaafkan sepenuhnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, selama kita masih menyisahkan sesedikit apapun, belum total memaafkan orang, belum total meminta maaf kepada orang, maka itu artinya kita masih mengidap penyakit batin. Kesungguhan kita untuk memaafkan semua orang yang keliru dan salah, dan orang itu meminta maaf kepada kita, dan secara tulus ikhlas kita maafkan, insya Allah itu kita keluar dari penyakit batin. Lain cara penyembuhan penyakit lahiriah, lain penyakit batin. Cara penyembuhan penyakit lahiriah, terapinya kadang-kadang memerlukan proses yang butuh waktu banyak. Jarang sekali penyakit fisik itu simsalabim kun fayakun, tiba-tiba bisa langsung sembuh. Memerlukan waktu 3 hari, minum antibiotik baru sembuh. Tidak bisa langsung selesai. Tetapi hati yang sakit itu bisa langsung sembuh seketika, Ibu Bapak. Asal niat, komit, berikrar, memohon pada Allah, detik ini juga saya akan sembuh, saya akan meminta maaf kepada yang bersangkutan, terungkaplah permohonan maaf itu, maka seketika itu jiwa itu akan sehat. Tidak perlu 3 hari. Jadi sebetulnya menyembuhkan hati itu gampang-gampang susah. Tergantung kita. Ada kalanya kita gampang sekali menyembuhkan hati, tapi ada kalanya juga luar biasa sulitnya menyembuhkan hati ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, niat ini selalu harus bersih. Niat yang baik, husnudzan, itu yang terbaik. Nah, malam ini kita akan memohon perlindungan kepada Allah agar setan itu membebaskan kita. Karena sasaran yang paling empuk, sasaran utama setan itu di dalam diri kita itu ialah hati kita. Karena itu setan ini harus kita waspadai cara kerjanya. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jika engkau mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, maka jangan engkau lalai terhadap zat yang menggenggam nasibmu. Setan tidak pernah berkedip mengintip anak cucu Adam.
sedikit saja lengah masuk. Begitu masuk, maka bersumpah tidak akan keluar. Apalagi kalau yang bersangkutan membangun istana-istana syaitan di dalam kalbunya, memugar istana-istana iblis di dalam hatinya. Siapa orang yang membangun istana iblis di dalam hatinya? Ialah orang-orang yang memelihara egoisme, keangkuhan di dalam dirinya. Itu istana iblis. Tidak bakalan iblis akan keluar dari istana seperti itu. Yang kita harapkan, bagaimana membuat neraka iblis di dalam batin sehingga mereka tidak akan mengintip, bercita-cita masuk ke dalamnya. Nah, Allah menjadikan setan sebagai musuhmu agar engkau benci kepadanya dan berlindung kepadanya. Ya, Allah menjadikan setan sebagai musuhmu agar engkau benci semua jalan-jalan yang menuju kepada Tuhan. Jadi Allah menjadikan setan sebagai musuhmu. Kalau kita sudah berhasil memusuhi setan, maka kita berarti bersahabat dengan malaikat. Kalau kita bersahabat dengan setan, bermusuhan dengan malaikat. Kalau kita mengikuti kemauan iblis dan setan, itu artinya kita akan berhadapan dengan Allah. Karena itu dia atau Allah juga tetap menggerakkan nafsumu supaya engkau menghadap kepadanya. Jadi Allah pun juga itu memberikan peluang terhadap dirinya untuk membantu kita, terutama bagi mereka tadi itu yang sudah menyandarkan niatnya kepadanya. Nah, malam ini kita akan masuk ke sebuah pengertian yang sangat mendalam, Bapak Ibu. Ini dia. Sudah lama saya janjikan ini. Apa makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ini terapi yang paling bagus untuk menyembuhkan penyakit batin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini memang bukan ayat, tetapi message, pesan-pesan permohonan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu banyak redaksi-redaksi yang tidak seperti ini bunyinya, tetapi maksudnya sama. Ya. Kalimat a'udzu itu berasal daripada al-auz yang memiliki dua arti, yaitu al-iltija. Al-iltija itu kembali ke. Nah, kembali ke Sunda Kelapa gitu. Itu iltija. Bisa juga berarti al-istijarah, berlindung kepada. Kalau hujan maka kita bernaung di bawah pohon beringin, bernaung di bawah kolong jembatan, itu namanya istijarah. Jadi ada dua pengertian a'udzu. Pertama al-iltija, kita kembali. Tadinya nyasar, akhirnya kita kembali lagi ke tempat semula. Maka kita nggak jadi nyasar walaupun tidak jadi berangkat. Tapi itu lebih baik daripada pergi dan nyasar. A'udzu juga bisa berarti al-istijarah, berlindung kepada. Ya. Kalau kita dengan bodyguard pasti jalannya aman. Kalau kita membawa payung pasti nggak basah dari hujan. Kenapa? Karena ada perlindungan kita. Dua-duanya itu berarti memohon perlindungan. Iya. Yang kedua, selain berarti perlindungan, a'udzu juga itu berarti melekat, kemelekatan. Ada attachment gitu ya. Melekat, kemelekatan, iltisak, berduplikasi kita, ada attach di situ.
Menurut arti yang pertama, kalimat a'udzubillah berarti aku berlindung dengan rahmat dan penjagaan Allah. Yang kedua, aku lekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Jadi itu artinya a'udzubillah. Aku mohon perlindungan terhadapmu ya Allah. Iya. Aku kembali kepadamu ya Allah. Enggak jadi dengan mereka. Ternyata itu keliru. Aku kembali kepada kebenaranmu ya Allah. Itu a'udzu billah. Bisa juga berarti ya, aku lengketkan denganmu. Aku melampirkan dirimu. Ya, engkau adalah amplop menyelimuti diriku. Engkau adalah kapsul yang menutupi diriku. Langkahi Allah jika kalian ingin menjerumuskan aku. Aku di dalam kapsul yang dibungkus oleh Allah. Aku berlindung di dalam huruf H pada kata Allahu itu. Aku di dalam botol. Kalian pasti tidak akan menyentuh aku dalam bentuk apapun, karena aku sudah diperisai, dibingkai, dibungkus, digenggam, dipeluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menyentuh? Ada enggak kekuatan yang bisa membuka genggaman Tuhan terhadap hambanya? Dahsyat itu artinya a'udzubillah. Tapi kalau hanya kita membaca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada penjelasan seperti ini, tidak melekat di hati. Makanya itu Bapak Ibu, dengan menjelaskan satu kata saja pada maghrib kali ini, artinya a'udzubillahi, itu kita sudah masuk dalam kapsul sekarang. Kita pasrah kepada Allah, ya Allah. Istilah manusianya itu langkahi mayatku kalau engkau akan mengganggu orang yang ada dalam genggamanku. Langkahi mayat Allah kalau engkau akan mengganggu aku. Apa Allah bisa jadi mayat? Sedemikian strong ya, dahsyatnya ta'awuz ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ta'awuz itu tidak akan menjadi strong, tidak bisa menjadi kokoh, superpower kalau kita enggak tahu artinya. Dengan memahami arti seperti ini Bapak Ibu sekalian, terasa dalam diri kita sekarang ini sedemikian dahsyatkah a'udzubillah itu. Kalau itu hanya dibaca dalam buku, mungkin tidak ikut strongnya itu. Tapi penjelasan dengan spirit tertentu, maka itu akan ada sesuatu energi yang mengalir di dalam diri kita, bahwa a'udzubillahi, aku mohon perlindungan. Betul-betul kita sangat hakul yakin memang Allah yang melindungi kita. Mari kita kokohkan pemahaman kita mendengarkan suara azan. Sekali lagi saya ulangi, a'udzubillahi, aku mengembalikan diriku kepadamu ya Allah. A'udzubillahi, aku memohon perlindungan terhadapmu ya Allah. A'udzubillahi, aku melengketkan diriku kepadamu ya Allah. A'udzubillahi, aku masuk di dalam genggamanmu ya Allah. 4 pengertian a'udzubillah. Saya ulangi, a'udzubillah, aku
kembali kepadamu ya Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubillah, aku melengketkan diriku berduplikasi denganmu ya Allah. A'udzubillah, aku masuk di dalam genggamanmu, bungkusanmu, rangkulanmu ya Allah. Terserah engkau. Dengan demikian kita merasa sangat terlindungi, kita merasa aman. Bukan saja manusia tidak bisa mengganggu, iblis pun juga tidak akan bisa mengganggu orang yang sudah berikrar dengan niat putih tadi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sesungguhnya menurut ukuran mata kita dia bermasalah, tapi yang bersangkutan tidak bermasalah. Seringkali kita prihatin terhadap nasib orang, tapi orang itu tidak merasa ada masalah dengan dirinya sendiri. Hati-hati. Kita seringkali menilai orang, oh itu kan sudah puluhan tahun itu di Sunda Kelapa itu, tapi nasibnya begitu-begitu juga tuh, ekonominya juga nggak ada perkembangan tuh. Iya, anak-anaknya, keluarganya juga nggak ada kemajuan itu. Jadi kita seolah-olah menilai orang berdasarkan ukuran kita itu nggak ada apa-apanya, nggak ada peningkatannya. Tetapi bagi yang bersangkutan yang kita nilai itu, alhamdulillah, alhamdulillah, bandingkan tahun pertama, tahun kedua dulu saya di Masjid Sunda Kelapa, beban saya itu luar biasa beratnya. Tapi sekarang ini saya sama sekali nggak punya beban hidup lagi. Iya. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa menangkap apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kita sendiri mengambil ukuran kita dalam mengukur orang lain, yang orang lain itu belum tentu seperti apa yang kita tuduhkan terhadap orang itu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu adalah apa yang kita rasakan. Jangan didikte oleh persepsi orang. Nanti apa kata orang kalau saya begini? Nanti bagaimana penilaian orang kalau saya mengambil jalan hidup seperti ini? Berarti kita tidak mau memiliki diri sendiri, kita masih ingin dijajah oleh persepsinya orang lain, sehingga kita sendiri juga harus menerima risikonya, terbebani oleh persepsi orang. Terus terang Bapak Ibu, yang membebani hidup kita itu bukan diri kita sendiri. Lebih banyak beban hidup itu kita tanggung karena kita apa itu namanya itu ya, menyerahkan diri kita diatur oleh persepsi orang lain. Kehidupan bertetangga, selalu kita katakan, nanti apa kata tetangga? Apa kata tetangga kalau begini nih? Ya. Lebaran, masa kita tidak bikin open house? Ya, akhirnya dia paksakan sendiri minta utang kiri kanan hanya untuk menyelenggarakan open house. Kenapa? Karena takut dinilai oleh tetangganya. Jadi di sini artinya apa? Tetangga yang mendikte kehidupan dirinya sendiri, bukan dirinya yang menentukan dirinya. Satu saat nanti bukan tetangga yang mendikte dirinya, setan atau iblis yang mendikte dirinya. Hei, kamu kan tahu suamimu itu kerja di mana? Atau istrimu itu kerja di mana? Kamu itu anaknya itu siapa? Kamu itu anakmu hebat tuh. Masa kamu bisa begitu itu? Bisikan setan seperti ini itu artinya menjajah jiwa kita sendiri. Kita bukan bekerja untuk ketenangan diri kita, tapi kita bekerja untuk ketenangannya si iblis itu. Kalau kita mau jujur, lebih banyak mana kita bekerja untuk memenuhi tuntutan hati nurani kita atau tuntutan orang lain? Kita masih suka ditundukkan oleh apa kata mayoritas, bukan apa kata diri sendiri kita itu.
Nah, dalam pengajian-pengajian kita seperti ini, kita berusaha untuk betul-betul memiliki diri kita sendiri. Kapan kita dimiliki oleh orang lain, kita tidak pernah merasa tenang, tentram, bahagia, dan seringkali kita sakit. Kenapa? Karena kita didikte oleh orang lain. Tapi kalau kita hidup di dalam diri sendiri, yang menentukan adalah aku sendiri, itu juga nanti pada akhirnya orang akan takjub tuh. Kalau kita tidak tanggung, saya ulangi, kalau kita tidak tanggung memiliki diri sendiri, orang nanti tuh akan surprise itu ya. Orang akan takjub kepada yang bersangkutan. Saya kagum itu ya, Ibu X luar biasa. Dalam posisinya seperti itu, tapi dia nggak menampilkan seperti apa yang lazimnya orang lain tampilkan. Dia masih tetap bersahaja seperti itu. Ya. Orang itu pasti tidak tanggung. Karena kalau orang tanggung, Bapak Ibu, di sana enggak, dirinya juga enggak. Bahaya. Orang yang tanggung itu bahasa lain dari musyrik. Musyrik itu kan terikat oleh dua ikatan ganda. Satu sisi dia akan memperhitungkan orang lain, sisi lain dia akan memperhitungkan untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Terjadilah keterbelahan pribadi kepribadian. Satu sisi akan dimiliki orang lain, sisi lain akan memiliki dirinya sendiri. Orang yang seperti ini tidak akan dikagumi orang. Kenapa? Bahkan mungkin cenderung dicemoohkan. Orang ini pelin-pelan. Sekali kita menerobos, menembus batas, istiqamah, apapun yang terjadi memang pahit itu. Tetapi begitu kita menembus batas itu, insya Allah kita akan dipuji orang. Tanpa harus diungkapkan orang itu, hati orang itu akan takjub terhadap kita. Senang sekali ya. Jadi yang dikagumi orang itu bukan hanya orang yang mewah, berpenampilan hebat. Justru orang kagum juga itu terhadap orang yang tangguh mempertahankan prinsip. Orang yang punya karakter. Orang yang punya karakternya sendiri, artinya dia tidak didikte oleh apa kata orang terhadap dirinya. Tapi juga orang itu tidak egois. Ada orang dia ingin bermain karakter, tetapi cara menampilkan dirinya itu justru egonya yang tampil, itu terbaca. Orang yang menampilkan penampilan tidak ikhlas dibaca oleh hati nurani orang lain. Iya. Ingat Bapak Ibu, ada sesuatu di dalam diri kita ini tidak bisa dibohongi oleh sandiwara apapun. Tiba-tiba bunyi di sini. Ini lain yang dikatakan. Saya nggak percaya. Mungkin tidak terungkap di mulut, tetapi hatinya mengatakan seperti itu. Tapi juga ada orang, ya, belum sampai berbicara orang itu, baru melihat penampilan orang itu hakul yakin. Bahasa batin yang ditampilkan oleh orang itu langsung dibenarkan oleh batin kita. Ada orang, saya percaya orang itu. Bagaimana kamu bisa percaya orang itu belum pernah ngomong? Suaranya kayak apa? Nggak tahu. Pokoknya dari sini serp gitu ya. Aku percaya dia. Nah, orang yang seperti ini itu bahasa batinnya kuat. Dan kita harus percaya bahwa ada yang disebut dengan bahasa batin, Bapak Ibu. Bahasa batin itu tidak memerlukan dimensi. Ibu mau bicara anaknya yang ada di Amerika, suarakan sekarang ini nyampe ke situ. Mau bicara dengan anaknya yang ada di Jepang, sekarang nyampe di situ. Itu hubungan telepatis. Energi spiritual itu yang akan mengantar mereka.
Tetapi kalau kita secara fisik butuh telepon, butuh SMS dan sebagainya, itu pun juga belum tentu menembus batin. Iya. Kadang-kadang kita bawaannya ke mimpi. Maka itu ada pernah penelitian Bapak Ibu. Seseorang yang memimpikan anaknya, ya, misalnya anaknya di Jawa, dianya di Jakarta. Jam berapa mimpinya? Jam 2 malam, subuh. Ya. Pada saat jam 2 malam di ujung sana juga, di Surabaya itu juga dia bermimpi menemukan, berjumpa dengan bapaknya atau ibunya yang memimpikannya. Jadi mimpi itu connect. Ya. Ada satu buku yang menarik sekali itu yang membahas tentang connecting antara dua mimpi ini. Ya. Begitu cintanya kita seseorang sampai bawaannya ke mimpi, maka yang dimimpikan itu juga memimpikan kita. Pantas. Ya. Kalau hubungan bahasa batin ini sangat dahsyat, Ibu Bapak. Mohon maaf kalau ibu, sang istri, menggunakan bahasa batin jam 10, jam 11, atau jam 12. Jam 12 ini saat mendebarkan para istri di rumah terhadap suaminya di kantor. Makan siang dengan siapa dan di mana ini? Ya. Waktu yang paling ditakuti seorang istri terhadap suaminya jam 12 sampai jam 2. Kenapa? Karena waktu-waktu seperti ini mungkin paling banyak dosanya. Iya. Mau kemana bos? Mau makan siang di luar. Ya, ternyata ya 2 jam cukup makan siang dan lain-lain. Ya. Tetapi kalau seorang istri mampu memproteksi, mengendalikan suaminya, tidak bakalan sang suami itu melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia dikendalikan dengan energi telepatis itu. Seseorang bisa membangunkan anaknya salat subuh, ya, di negara lain hanya dengan menyebut anak yang bersangkutan dan berdoa kepada Tuhan. Kalau sang ibu itu betul-betul kena di situ batinnya itu, maka yang bersangkutan itu bangun tuh. Anaknya yang di ujung sana itu, di luar negeri itu, kok ada ibu saya membangunkan saya salat tahajud. Memang ibunya sedang sujud memohon kepada Allah, bangunkan anak saya yang di London itu, besok ujian. Ini susah dipercaya, tapi fakta Bapak Ibu. Umar pernah melakukan seperti itu. Ali, Sayyidina Ali, ya. Apalagi Rasulullah. Bahkan Rasulullah berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Hadisnya kan ada itu. Ketika dia memimpin salat di masjid Baitul Maqdis, para nabi di belakang makmumnya itu, Nabi bercakap dengan sesama nabi di situ. Itu nabi. Bagaimana dengan wali? Cerita-cerita tentang wali, sesama wali. Ada konferensi wali.
Ya, kalau kita baca Bapak Ibu sekalian buku-buku tentang sejarah wali itu, ada masjid tempat berkumpulnya roh-roh para aulia. Ya. Bisa kita percaya, bisa nggak percaya. Masjid itu kata penjaganya, kalau malam Jumat ini sepertinya ramai. Ya. Salah seorang penjaga masjid Demak, ya, saya nggak tahu bohong atau enggak, yang jelas pernah mengungkapkan hal-hal seperti itu. Dulu Masjid Madinah, Bapak Ibu, belakangan ini, tahun terakhir ini baru dibuka tengah malam. Jam 11 itu sudah tutup Masjid Madinah itu. Nggak boleh ada yang masuk. Dibuka kembali itu jam, kalau musim haji jam 3, di luar musim haji biasanya jam 4. Ya. Pernah ditanya, kenapa kok ditutup tuh? Kenapa nggak diberikan kebebasan 24 jam, orang dari negara-negara manapun mau sholat tahajud, kok kenapa malah dikunci? Raja yang sekarang inilah yang hebat ini, moderat, membuka 24 jam Masjid Madinah. Raja-raja sebelumnya mengikuti tradisi sebelumnya. Jam 10, jam 11 tutup semua, nggak boleh ada yang masuk, lampunya pun juga dimatiin. Kalau mau salat di emper-empernya. Ya. Salah seorang guru saya dulu di sana, dari sana. Kadang-kadang di tengah malam itu di sekitar makamnya Rasulullah banyak suara-suara, percakapan-percakapan ramai di situ. Padahal nggak ada orang di situ. Allahu a'lam. Nah, bagi kita roh itu kan memang tidak pernah mati. Yang mati itu jasad ini. Jadi kembali sekali lagi Bapak Ibu sekalian, suasana batin ini perlu selalu kita pertahankan kesehatan. Ya. Kesehatan batin ini perlu dirawat. Ada vitaminnya. Kalau tubuh itu membutuhkan vitamin dalam bentuk makan pisang, makan buah-buahan dan seterusnya, maka vitaminnya hati itu adalah zikir, baca Quran. Orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat tahajud, ya itu kurus batinnya itu. Tapi lihatlah wajah batin orang-orang yang suka melakukan tafakur dan tadzakur, ngaji, subur hatinya. Orang yang rajin berzikir, lihat wajahnya Bapak Ibu. Orang yang rajin berdoa dan rajin beribadah, salat tahajud, lihat wajahnya, menyenangkan. Bandingkan dengan wajah-wajah yang tidak pernah tersentuh air wudhu. Ada orang sudah bau kubur, wajahnya belum pernah tersentuh air wudhu. Sering mandi tapi tidak pernah berwudhu. Jadinya apa Bapak Ibu sekalian? Padahal uangnya banyak, pintar otaknya dan seterusnya. Tetapi aurah wajahnya itu kelihatan sekali. Orang yang tidak pernah tersentuh air wudhu dan yang selalu tersentuh air wudhu akan sangat terasa di dalam diri kita sendiri. Iya. Itulah sebabnya nanti malaikat itu tidak terlalu susah memeriksa orang perorangan. Kata Rasulullah, semua orang di akhirat nanti itu akan dibangkitkan dalam pemandangan yang berbeda-beda. Orang-orang yang rajin berwudu, mempertahankan wudunya, itu nanti akan dibangkitkan di kuburan mereka dalam keadaan bercahaya gemerlapan
mukanya dan seluruh organ tubuh yang pernah dibasuh air wudhu. Sehingga lampu untuk menuntun jalan menuju pada mahsyar tidak lain adalah bekas-bekas sentuhan air wudhu itu sendiri. Tetapi orang yang mukanya tidak pernah atau jarang tersentuh air wudhu, gelap gulita mukanya, nggak tahu jalannya menuju kemana. Malaikat pemeriksa pun juga tidak perlu memeriksa lembaran-lembaran pekerjaan amalnya. Orang yang rajin salat pasti rajin berwudu, itu cemerlang seluruh mukanya. Begitu dia lewat kamu kan ahli salat, ahli wudu, baru datang, ternyata ada orang di belakangnya ini nggak kelihatan, serem mukanya. Kenapa mukamu serem? Tidak pernah basuh air wudu ya? Iya. Kenapa? Males, nyesal, udah tempatmu di situ. Ya. Jadi jangan dibayangkan malaikat itu nanti setengah mati memeriksa satu persatu orang yang salat dan yang tidak salat. Otomatis ya. Kayak kita di sini bawa tiket masuk surga. Di sana itu tiketnya adalah gemerlapnya air wudhu pada wajah seseorang. Lewat, stop. Kamu kok nggak ada cahaya mukamu itu? Ya, udah di stop di situ. Jalanmu kemana? Situ kamu. Loh, kok menuju ke neraka? Iya, dicuci dulu kamu di situ. Nggak lama kok, cuma 1000 tahun. 1 tahunnya akhirat, 1 harinya akhirat, 1000 tahunnya dunia kan? Lumayan di situ, karatan di neraka. Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mulai satu metode perlindungan terhadap setan. Ya, a'udzubillahi, yakinkan 4 hal dalam diri kita sekali lagi Bapak Ibu. Aku kembali kepadamu ya Allah. Sekian lama saya nyasar, saya kembali kepadamu. A'udzubillah. Terlalu jauh saya melangkah dan meninggalkan dirimu ya Allah. Sekarang saya kembali kepadamu. A'udzubillah. Yang kedua, ya Allah, saya mohon perlindungan terhadapmu. Apalah artinya aku banyak sekali kelemahan. Aku ingin di backup oleh Engkau ya Allah. Yang ketiga, ya, aku lengketkan diriku denganmu ya Allah sekarang. Yang keempat, aku masuk di dalam genggamanmu sekarang ya Allah. Proteksi keempat lapis ini gak bakalan bisa dirabah, disentuh oleh setan, apalagi manusia jahat. Selama kita mampu untuk mengikrarkan dalam hati kita dengan pemahaman yang seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu Bapak Ibu luar biasa. Dan yang memerintahkan kita untuk memohon doa seperti ini Allah loh Bapak Ibu. Qul, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar dia memohon perlindungan terhadapku. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan dari Tuhan jagat raya. Min syarri ma khalaq, dari berbagai kejahatan ya yang ciptaan itu. Dan seterusnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berikutnya, qul, katakan juga Muhammad, suruh berdoa untuk berta'awuz, mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhan seluruh manusia, malikin nas. Jadi kita mohon kejahatan makrokosmos dan kejahatan mikrokosmos. Qul a'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan kepada Tuhan makrokosmos falak. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan dari Tuhan mikrokosmos.
hanya dua alam, makrokosmos, mikrokosmos. Jadi kalau kita sudah bertawuz, makrokosmos, mikrokosmos melindungi kita. Apalagi kalau ditakhsis, stressing pointnya minasyaitonir rajim. Karena kita nggak tahu apakah setan itu makrokosmos atau mikrokosmos, maka itu ditegaskan minasyaiton ar-rajim. Nanti kita bahas ma makna syaitan pada pertemuan kita yang akan datang hari Senin. Selama ini kita nggak tahu apa itu syaitan. Nah, ini saja dulu. A'udzubillahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga camkan hati ini, penjelasan ini di dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. A'udzu 4 pengertiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul melalui berkah pada malam ini kita memahami 4 pengertian dasar a'udzu billahi, dan betul-betul kita bisa terlindung dari berbagai macam kejahatan makrokosmos, mikrokosmos, dan antara makrokosmos, mikrokosmos yang namanya makhluk spiritual seperti syaitan, iblis itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.